Sarah ngeliat tuh di dalam ruang guru tadi, di tengah kegelapan, karena kan lampunya dimatiin semuanya ya. Dan di dalam ruang guru tadi, Sarah tuh kayak ngelihat ada orang. Beneran deh, itu orang kayak Pak Sunarto kalau dilihat dari siluetnya. Di situ ada satu keanehan yang Sarah alamin tuh. Pintu ruang guru tadi itu kan awalnya ketutup gitu ya. Tiba-tiba waktu si Sarah ngedeketin ke sana, pintu itu kayak ngebuka gitu dengan sendirinya. Krek gitu. Halo teman-teman, video kali ini akan menceritakan pengalaman Sarah tentang kejadian sekitar tahun 90-an sewaktu Sarah masih duduk di bangku SMA. Buat teman-teman yang ingin berbagi pengalaman maupun cerita horornya, bisa kirim ke email jalanmalamofficial@gmail.com, bisa berupa format audio maupun tulisan. Jadi, ada sebuah kegiatan yang mengharuskan Sarah ikut. Waktu itu acaranya malam hari dan harus menginap di sekolah nih. Kegiatannya semacam pelatihan pramuka untuk naik ke jenjang selanjutnya. Dan Sarah adalah salah satu peserta yang ada di sana. Dan acara itu diadain di lapangan utama sekolah. Jadi gambaran sekolahnya itu gini. Gerbang masuk, di sebelah kanan itu ada berjejer gitu ya, beberapa ruang kelas. Dan di depan ruangan kelas ini ada ruangan yang cukup besar yang biasanya dipakai untuk ruang guru. Di sebelah ruang guru ada sanggar buat acara kesenian atau kegiatan kesiswaan. Setelah itu baru ada lapangan-lapangan buat upacara dan yang lain-lainnya. Di situ juga ada lapangan basket untuk olahraga. Sedangkan di sebelah kiri ruang guru, sanggar dan lapangan tadi itu ada kelas-kelas lagi nih. Dan acara itu diadain di sekitaran sanggar dan lapangan. Singkat cerita, acara hari itu selesai kurang lebih sekitar pukul 12 malam nih. Peserta mesti tidur karena nanti bakalan dibangunin sekitar jam 2 buat acara jurit malam. Ya standar lah ya, standar rundownnya acara-acara kayak gitu di sekolah-sekolah. Sarah dan teman-temannya berencana mau istirahat nih. Tapi waktu itu emang istirahatnya nggak di tenda karena agak susah juga bangun tenda di sana. Zaman tahun 90-an yang namanya tenda dum yang cuman pakai frame karbon kayak gitu kan mungkin jarang ya, atau mungkin malah belum ada kali, nggak tahu juga. Jadi tenda dulu itu kan masih pakai pasak ya, yang mesti ditanam ke dalam tanah. Sedangkan di daerah situ, di area yang akan digunakan sebagai acara, itu sebagian besar tanahnya udah disemen semua karena dipakai buat lapangan basket dan kegiatan yang lainnya. Akhirnya siswa pun dibebasin gitu ya, mau milih tidur di mana. Dan para peserta ini akhirnya lebih milih buat tidur di kelas. Sementara para pembina dan senior-seniornya yang lain pada milih tidur di sanggar. Laki-laki dan perempuan tuh masuk ke kelas, tapi kelasnya berbeda ya, dipisah antara cowok dan cewek. Nah, Sarah itu rencananya tidur di sebuah kelas yang posisinya itu deket sama ruang guru tadi. Akhirnya masuk deh tuh semua. Ada sekitar 7 atau 8 orang masuk ke kelas itu. Jadi mereka ini kayak ngerapiin meja gitu ya, nata-nata meja yang nantinya bakalan dipakai buat tidur. Kurang lebih sekitar jam 1-an nih. Sarah tuh kebelet pipis dan minta antar salah satu temennya, Indri. Indri, aku mau pipis, kebelet nih, anterin yuk. Oh ya udah, ayo, sekalian aku juga. Akhirnya mereka berdua pergi tuh keluar dari kelas, terus muterin kelas sedikit. Nah, posisi toiletnya itu ada di belakang kelas tadi. Di sana tuh gelap gitu ya. Nah, terus dah mereka buang air di situ. Selesai, nggak ada masalah apa-apa. Giliran mereka mau masuk ke kelas lagi, waktu jalan ngelewatin ruang guru yang jendelanya tuh gede-gede, kacanya tuh bening-bening. Sarah ngeliat tuh di dalam ruang guru tadi, di tengah kegelapan, karena kan lampunya dimatiin semuanya ya. Tapi lampu dari seberang tuh masih nyala.
Jadi kayak nyorot ke arah ruang kelas tadi. Jadi Sarah masih bisa ngelihat ke dalam ruang guru meskipun cuman samar-samar. Dan di dalam ruang guru tadi, Sarah tuh kayak ngelihat ada orang. Karena jalannya melambat gitu ya. Indri bilang, "Buruan yuk, kamu duluan aja deh." Indri pun masuk kelas tuh akhirnya. Tapi pintunya nggak ditutup rapet, masih dibuka karena Sarah kan masih di luar. Si Sarah nih penasaran gitu. Siapa ya malam-malam kok ada yang duduk di ruang guru sendirian lagi? Dia pun ngedatengin tuh ke sana pelan-pelan. Awalnya tuh bener-bener jaga jarak, cuman nengok-nengok doang, ngintip-ngintip dari depan kelas. Tapi karena penasarannya makin gede, beneran deh, itu orang kayak Pak Sunarto kalau dilihat dari siluetnya. Sarah pun kesana tuh ngedeketin, mastiin gitu. Sampai kurang lebih sekitar jaraknya 2 meter dari ruang guru tadi. Wah, iya tuh Pak Sunarto. Lagi apa ya? Nah, di situ ada satu keanehan yang Sarah alamin tuh. Pintu ruang guru tadi tuh kan awalnya ketutup gitu ya. Tiba-tiba waktu si Sarah ngedeketin ke sana, pintu itu kayak ngebuka gitu dengan sendirinya. Krek gitu. Kurang lebih sekitar 30-40 cm lah kebukanya. Sarah mikir tuh, ini apa aku disuruh masuk atau gimana ya? Tapi enggak ah, malam-malam. Lagian Pak Sunarto sendirian di sana. Takutnya lagi apa gitu. Balik lagi aja deh. Sarah pun jalannya agak mundur, masuk lagi ke dalam kelas. Tapi dia masih penasaran banget nih sebenarnya. Kan dari ruangan kelas itu kelihatan nembus ke sana gitu ya. Sarah sengaja ngambil tempat tidur yang deket sama jendela. Karena itu tadi mau ngeliatin Pak Sunarto yang lagi duduk diem. Bener-bener mematung tuh di sana. Posisi duduknya tuh gini. Dagunya tuh disanggah pakai 2 tangan gitu. Lengkap sama kacamata bulatnya. Terus kepalanya tuh botak gitu. Kalau gambarannya Sarah itu mirip kayak motivator itu loh. Motivator yang sempat terkenal, diliatin gitu. Bener loh itu Pak Sunarto. Lagi apa ya? Kok aneh? Diem aja dari tadi. Padahal ini udah hampir setengah jam. Waktu itu udah jam 1 lebih nih. Udah hampir setengah 2 pagi. Akhirnya si Sarah ini mutusin buat tidur. Sementara temen-temennya yang lain udah pada pules semua tuh. Dan waktu si Sarah ini udah siap-siap mau tidur, tiba-tiba Sarah ngelihat ada salah satu anak, salah satu temennya dari beda kelas tapi ya. Dan namanya tuh Yunita. Yunita tuh pakai baju bebas tapi sopan gitu ya. Bawahnya pakai celana jeans biru, atasnya tuh pakai baju motif bunga-bunga gitu. Terus pakai tas punggung juga. Masuk ke ruangan guru tadi. Dan si Yunita ini itu anaknya Pak Sunarto. Wah, jangan-jangan si Yunita mau jemput Pak Sunarto nih. Ditungguin gitu. Setelah beberapa saat, mereka ini nggak keluar-keluar dari sana. Malah yang dilihat dari siluetnya, Pak Sunarto tuh masih duduk di sana, tetap di ruang guru tadi. Terus si Yunita ini jalan tuh menuju ke Pak Sunarto. Dan cuman berdiri aja di sampingnya gitu. Dan kelihatan dari tangannya, si Yunita ini kayak lagi ngelus-ngelus punggungnya Pak Sunarto. Sarah mikir nih, apa sih yang sebenarnya terjadi sama mereka? Sarah terus bertanya-tanya kan. Udah, aku gak mau terlalu banyak ikut campur urusan mereka. Udah, aku mau tidur aja. Nanti juga pasti ada beritanya. Pikirnya si Sarah tuh kayak gitu. Akhirnya Sarah pun tidur. Sekitar jam 2 malam, mereka dibangunin tuh sama pembina buat acara jurit malam. Sarah bangun sama yang lainnya dengan kepala yang agak pusing gitu ya. Karena tidurnya sebentar banget. Dan karena masih ingat dengan kejadian yang ada di ruang guru, waktu bangun, Sarah pandangannya langsung menuju ke jendela tuh. Tapi ternyata di dalam udah gak ada siapa-siapa nih. Udah sepi. Akhirnya Sarah ngikutin tuh acara jurit malam.
yang menurut Sarah sendiri acaranya nggak ada serem-seremnya sama sekali. Singkat cerita, keesokan paginya gitu ya, itu kan acara jurit malam diadain malam minggu tuh. Jadi hari itu hari Minggu, Sarah balik ke rumah pulang. Dan keesokan harinya, hari Senin, si Sarah ini sekolah lagi gitu ya. Ternyata waktu Sarah datang udah pada rame tuh. Udah banyak anak-anak di situ dan lagi ngobrolin sesuatu. Dan sesuatu ini sama sekali di luar dugaannya si Sarah. Dia tuh dapat kabar kalau Pak Sunarto mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat. Sedihnya lagi bareng sama Yunita. Dan kejadiannya adalah malam minggu sekitar jam 1 malam. Dan itu tepat banget tuh dimana Sarah ngelihat mereka berdua lagi duduk di ruang guru kapan hari. Akhirnya Sarah ngambil kesimpulan, mungkin apa yang aku lihat malam itu kayak jadi pertanda gitu kalau Pak Sunarto sama Yunita nih mau pergi. Tapi dipikir terus gitu ya sama si Sarah ini, dia tetap aja nggak nemu titik terangnya gitu. Kenapa sih ya aku dikasih lihat kayak gitu? Kenapa gue bisa ngalamin hal-hal kayak gitu secara tiba-tiba? Padahal sebelumnya tuh nggak pernah sama sekali. Pikirnya si Sarah kayak gitu. Sampai akhirnya pengalaman serupa gitu ya, pengalaman yang sama itu terjadi tuh beberapa kali dan berulang-ulang gitu. Sarah beberapa kali ngelihat seseorang di tempat yang enggak wajar dan di waktu yang enggak wajar juga. Dan ternyata bener tuh, selang beberapa hari kemudian orang yang dilihat Sarah tadi dikabarin meninggal. Dan kejadian ini tuh terjadi berulang kali setelah kejadian Pak Sunarto sama si Yunita. Udah segitu ya teman-teman cerita dari si Sarah tentang pengalamannya melihat kejadian orang-orang yang kasih tanda kalau mereka bakalan pergi itu. Kayaknya gitu kalau menurut si Sarah gitu ya, kayak jadi pertanda gitu buat si Sarah. Buat teman-teman yang ingin berbagi pengalaman maupun cerita horornya, bisa kirim ke email jalanmalamofficial@gmail.com dengan format audio maupun tulisan. Udah seperti itu teman-teman ya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat yang udah subscribe, udah like, udah komen, dan udah nge-share ke yang lainnya. Terima kasih banyak semuanya. Siapapun itu yang sekarang lagi sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Dan siapapun itu, semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita selalu diberikan kemudahan untuk mencapai apa yang kita harapkan. Gitu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.